Boleh aku duduk? Apa yang baru saja pergi itu adik Luo Yichu? Kalian berhubungan sekarang? Kenapa kau kesini? Aku merantau beberapa tahun, bekerja di ekspedisi untuk pebisnis luar negeri. Aku dengar kampung kita bagus usahanya, jadi aku kembali untuk mencari kesempatan. Aku sudah tua dan merindukan rumah. Siapa yang mau menerimamu? Kapan ayah meninggal? Dia bukan ayahmu. Apa kalian berdua punya anak? Jangan banyak tanya. Ini uang yang aku kumpulkan bertahun-tahun di luar sana. Aku simpan di kartu ini. Nomor PIN-nya ulang tahunmu. Apa maksudmu? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin minta pengampunan darimu. Apa kau pikir semua hal bisa dimaafkan dengan uang? Aku tahu aku tidak bisa menebus apapun yang aku lakukan. Chiaoku, selama hidupku aku merasa paling bersalah padamu. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku berharap kau baik-baik saja. Ini di mana? Kenapa mengajak ke sini? Nanti kau juga mengerti. Kami sudah sampai ya. Baik, aku datang. Ayo. Kak Xiu, Xiaolu tidak ada di sini. Kau mau kemana? Kau tahu kan dia tidak di sini. Aku tidak menghindari dia. Tapi kenapa mau pergi? Ayo, kita pergi. Xiangshu, tolong berikan presentasi ini pada tamu. Maaf, aku sedang sibuk, tidak ada waktu. Kau tahu dia. Presentasi ini sangat penting. Kau harus kerjakan. Tapi aku sedang mengerjakan tugas manajer, Chan. Gawat, hilang semua. Xiangshu, aku ingin tanya, apa kau tahu nama kantor ini? Pusat Riset Xiaotan, kan? Selain manajer Chen, aku juga punya hak. Kak Xiu, silakan dengarkan. Dia termasuk karyawan yang terbaik. Baiklah kalau begitu. Ayo kita mulai. Ini laporan keuangan kami. Silakan lihat. Rencana kami ada 3 tahap sebelum ini terlaksana dan memakan waktu udah setengah tahun, Pak. Sebentar, maaf ya, Pak. Xiaotan ini. Pencari posisi GPS sistem berat pindai 3D.
biaya pengiriman dari semua pesanan via sistem website, pencocokan program aplikasi pesanan, layanan pelanggan 24 jam, dan juga kontrol menyeluruh dari informasi pesanan. Coba katakan, apakah benda ini yang dimaksud mesin penjual otomatis super online yang kau ceritakan? Kak, aku tahu Chan Lu mudah berhayal. Mungkin ini akan memakan waktu lama untuk dimengerti. Aku hanya bertanya benar atau tidak. Ini adalah sistem otomatis yang sedang kami kembangkan. Apa sistem menyeluruh itu dapat digunakan untuk perdagangan logistik? Hanya bisa dipakai di sebagian dari keseluruhan sistem. Bisa dipakai untuk pesanan kecil? Xiao Tan? Maksudnya aku? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Maksudnya sistem bisnis C2C dan O2O. Sistem ini menyelesaikan pertentangan antara C2C dan O2O dengan sistem logistik. Siotan, kau tidak mengerti apa-apa. Jangan membuat masalah. Manajer Chan, kau lihat mereka? Mereka itu sudah membuang-buang waktuku. Xiaotan membawa mereka. Sepertinya mereka tidak tahu apa-apa. Nona Xiaoyan, kenapa di sini? Aku memang tidak tahu apa-apa, makanya aku datang mau belajar. Aku jadi malu. Kenapa kau tidak katakan sebelumnya tentang apa yang sedang kau buat? Paling tidak kau mendengarkan aku. Aku takut kalau orang yang paling kau anggap remeh di hidupmu adalah aku. Dengar ya, aku akan memberi waktu di sore hari untuk mendengar presentasimu. Oh ya? Manajer Chu, siapkan semua ini dan tolong kumpulkan semua staf kita ke ruang rapat untuk mendengar mesin penjual otomatis super online dari ahlinya. Baik. Pada umumnya, setiap orang menggunakan mouse di depan komputer. Produk yang dia ingin jual atau beli akan muncul di gudang kota di mana dia tinggal dan dikirim secepat mungkin. Dan juga, mereka juga dapat menukar dan juga mengganti produk sesukanya. Dan juga, sistem Siotan ini adalah contoh hasil dari risetku. Dan ini semua akan kuperjelaskan pada kalian semua. Sepertinya sistem Siotan sangat canggih. Apakah ini sudah dikembangkan? Iya, banyak sekali teknologi yang siap digunakan. Tapi struktur keseluruhannya akan memakan waktu beberapa tahun. Apa ini punya masa depan? Sejak kita berani mengerjakan gudang luar negeri dan juga pemantauan medis jarak jauh, artinya kita di pasar visi masa depan, kan? Kalau dulu, butuh waktu 10 atau 20 tahun bagi perusahaan besar untuk jatuh. Tapi sekarang, itu bisa terjadi dalam semalam. Dulu semua orang menggunakan Nokia, kan? Kualitasnya memang sangat bagus. Tapi jika dibandingkan dengan konsep layar sentuh, keluaran Apple, raja dari ponsel pintar, maka Nokia akhirnya jatuh dalam semalam. Dan aku ingat ketika orang berkomentar seperti ini. Saat seorang raksasa jatuh, masih ada kehangatan di badannya. Itu luar biasa, kan? Tanpa visi, kita sama seperti menunggu ajal. Sejak Yansu Group mulai menggunakan sistem Siotan, pesanan dari 13 gudang luar negeri sudah meningkat. 3 diantaranya pesanan kecil dari toko online meningkat 3 kali lipat dalam waktu 1 bulan. Mana mungkin? Masalah yang menimpaku selama bertahun-tahun bisa mereka selesaikan dalam 1 malam saja. Perusahaan yang membuat sistem itu, Pusat Riset Siotan, itu didirikan oleh adik tiri Wangsu. Siotan, ayo ikut. Ada apa?
Kita sukses dalam pencarian dana. Kita punya uang. Berapa? Coba tebak. Hah? 500.000? Kalau dapat 200 atau 300.000 itu sudah lumayan kan? Jangan kecil hati. Coba tebak lagi. 1 juta. 10 juta. 10 juta yuan. 10 juta euro. Sekarang kau benar-benar menjadi bos, Sultan. Aku tidak sedang mimpi kan? Tidak, kau tidak bermimpi. Tapi karena ayahmu telah menarik modal, kakakku sudah mengambil alih dan setengah saham jadi miliknya sekarang ini. Tidak masalah, aku tidak peduli. Meskipun begitu kau berhasil. Aku percaya kau akan menjadi orang yang terbaik. Tapi sisanya menjadi milikmu sekarang. Terima kasih, Sultan. Kita kaya! Kita kaya! Perangkat wearable untuk pemantauan medis jarak jauh. Tuanke, sekali kita punya ini, kita akan mengungguli seluruh dunia. Tunggu dan lihat. Sekali produk diluncurkan, aku yakin ini akan menjadi sensasi. Oh ya, apakah Amerika Eropa Group menghubungimu? Sepertinya informasimu itu sangat luar biasa, ya kan? Mereka tentu ingin bekerja sama dengan kita di bidang riset dan juga pengembangannya. Tetapi aku katakan pada mereka kalau istrinya sudah menikah. Dan orang Amerika juga suka punya pasangan selingkuh. Kok bisa saja? Oh ya, ngomong-ngomong, mereka juga mengatakan kondisi Shuyen padaku. Mereka bilang ada tumor otak baru yang tumbuh mengganggu arteri kranial. Mereka sedang meneliti cara perawatan baru. Apa Shuyen memberitahumu? Ada apa? Kau mau memakaikan benda ini padaku? Ya benar, kau harus menggunakan ini selama 24 jam. Jangan sampai dilepas, karena ini tahan air. Kau bisa pakai saat mandi. Dengan ini aku bisa memantaumu, ECG dan EEG, kamu di mana saja. Ayo pakai. Tidak mau. Aku merasa aneh. Rasanya kau sedang menjadikan aku kelinci percobaan untuk produk barumu, kan? Tentu, ternyata maksudku ketahuan olehmu. Oh ya, kenapa kau tidak lanjutkan tes antisekretori zimoprotein? Apa dokter dari Amerika menghubungimu? Jian, ayo ke Amerika, aku akan menemanimu. Untuk apa ke Amerika? Perusahaan bagaimana? Masalah pekerjaan, kan kita bisa menyuruh orang lain. Tidak bisa. Kau bahkan tidak bertanya padaku dulu apa aku ingin tes atau tidak. Setelah aku disuntik, aku harus di rumah selama 15 hari untuk pemeriksaan medis. Aku pasti mau pulang. Yang paling penting adalah kau tidak bisa memastikan kapan ini akan bekerja. Jangan bicarakan ini lagi ya. Baiklah. Sekali ini saja ya jadi kelinci percobaannya. Kau percaya tidak, saat menggunakan ini kau seperti tikus. Sudah sana pergi, lebih baik kau kerja. Jangan sampai dilepaskan selama 24 jam, kau harus janji padaku. Ayo sana pergi. Komisaris Wang, aku ingin bersulang denganmu. Ayo bersulang.
Ada apa denganmu? Bibi Chow, memangnya kenapa kau mengenakan itu? Kepalaku sakit dan tekanan darahku naik. Ianya memberikan ini untukku. Di mana Yan? Di atas. Oh, tidak. Oh ya, ngomong-ngomong, ada apa dengan telepon di rumah? Aku telepon berkali-kali tapi tidak tersambung. Apa benar? Biar aku cek dulu. Bangunlah. Kau dari mana? Kok basah begitu? Yan, aku akan bekerja sama dengan Amerika Eropa apapun kondisinya. Kenapa tiba-tiba memutuskan ini? Sudah bicara dengan jajaran direksi. Tidak perlu. Aku pimpinannya. Aku mengambil keputusan. Baiklah. Aku berharap ini menjadi awal dari kerjasama saling menguntungkan antara kita dan perusahaan Amerika Eropa. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Baik, semua informasi diterima. Ayah, ibu, kenapa tidak makan? Ayah dan ibumu sekarang jarang makan malam. Sudahlah, kau makan yang banyak. Coba kulit kakak. Kenapa kau hanya makan mie saja? Lauknya tidak enak ya? Enak, ini enak. Untuk pertama aku sengaja makan mie ayah dulu, nanti baru makan lauk dari ibu. Katanya kau akan menghabiskan semuanya. Anakku, kau suka sekali mie buatanku. Ya ampun, baru bisa masak mie saja sudah sombong sekali. Kau cuma bisa menyusun bunga saja. Kenapa? Dan memakai Memang kau kacamata. Lihatlah, aku sudah makan mie buatan ayah. Ya, baguslah. Dan sekarang aku mau makan buatan telurnya. ibu. Makan yang banyak. Makan yang banyak telurnya. Iya ya, aku bakal makan semuanya, Bu. Itu telur ayam yang makan bunga mawarku. Pasti enak. Oh ya? Apa itu ayamnya Tante Gemuk? Iya. Kenapa? Itu bagus. Ya sudah. Ibu ayah, kenapa kalian masih bertengkar di usia sekarang ini? Aku lapar dan aku akan makan semua makanan ayah dan ibu. Aduh, jangan bilang kalau kau ini menjadi agen ganda hanya untuk kepentingan seseorang ya. Ayah, ibu, aku membawa barang bagus untuk kalian. Ini bagus, ayah. Coba lihat ini, ayah. Ayo lihat. Apa ibu, itu? benda ini adalah perangkat pemantauan jarak jauh yang baru saja kami kembangkan dengan ini. Ketika sedang tidur atau bekerja di ladang, data kesehatanmu akan disampaikan kepadaku setiap menit, bahkan juga setiap detik. Contohnya begini, ayah, jangan dipencet-pencet ayah, ini sudah diatur. Ini teknologi tinggi. Apa maksudmu dengan setiap detik dan setiap menit? Contohnya, hipertensi ibu dan detak jantungnya bisa dimonitor selama 24 jam. Tidak akan terlewatkan, benar. Tunggu. Jadi maksudmu ketika kami sedang mengerjakan sesuatu, detak jantung lebih cepat bisa dipantau dengan alat itu? 24 jam. Ayah, ayo pakailah. Ayah tidak mau. Alat ini bisa memantau kami. Ini akan menjadi mantra pengencangan. Bagaimana bisa jadi mantra pengencangan, ayah? Aku tidak mau. Aku tidak memakainya. Jadi, Aku tidak mau kau pakai. ingin memantau kami dengan alat itu? Sudah lupakan. Ibu? Makanlah. Ibu, ya, Makanan coba. sudah Sudah dingin. cukup ada dia untuk selalu mengawasiku. Aku tidak mau. Sudah sana Aku makanlah. tidak mau. Aku tidak mengawasimu. Kalian jangan awasi aku. Siapa yang mau mengawasimu? Sana pergi, urus bungamu.
Minta Bibi Zhao memasak untuk kalian. Ini sayur organik. Baiklah, Ayah. Nanti kalau ada masalah apa-apa, telepon aku ya, Ayah, Ibu. Oh ya, Ibu, Ayah. Oh ya, Ibu. Ayah, kalian berdua jangan bertengkar ya. Jangan lupa alat kesehatan itu pakai. Tidak mau, tetap tidak mau. Sudahlah Wangsu, nanti ayahmu marah. Ya sudah, aku pergi ya. Jangan lupa, sabuk pengamannya yang kencang. Iya, baiklah. Kalau sudah sampai, telepon kami. Iya. Baiklah, Paman, waktu itu aku salah. Aku selalu mencari kesempatan untuk minta maaf. Aku mau minum ini sebagai rasa hormatku. Kau tidak bersalah. Justru akulah yang bersalah. Paman, waktu itu aku masih muda, terlalu muda dan sombong sehingga aku memojokkan Paman. Aku tahu kalau aku yang paling bertanggung jawab. Untuk itu, aku menyesal telah menyingkirkanmu. Benar, aku menyesal. Paman, untuk ketiga kalinya, aku minum ini. Aku ada permintaan. Kau memohon padaku? Baiklah, silakan. Ketika aku mencapai keberhasilan atas namamu beberapa tahun lalu, ibu dan aku masih berjualan. Kami berdua tahu kemampuanmu. Dalam urusan humas, mencari barang, mencari kepopuleran, dan untuk mencari teman, tidak ada yang lebih bagus. Kau masih ingin mempekerjakanku? Iya. Xiaosu, seperti yang kau bilang, semua hanya masa lalu. Kau lihat, aku sudah tua sekarang. Aku ini jenderal yang kalah perang. Jadi aku tidak ingin memberimu masalah lagi. Paman, kau ini terlalu rendah hati. Aku tahu selama 8 tahun itu, kau bekerja di bidang ekspedisi pengiriman untuk Rusia, Spanyol, Korea, dan Afrika. Kau berhasil dalam lingkaran itu, Paman. Bahkan kau sampai dipanggil Paman Kuang. Terlebih lagi aku tahu bahwa kau bisa menjadi pengawas dari gudang bebas cukai. Kau bekerja di bidang pengiriman laut dan udara yang cakap. Paman, aku sungguh perlu talenta sepertimu. Bibimu tidak menginginkanku lagi. Apa kau masih percaya padaku? Laki-laki harus simpati. Ayo minum, Paman. Untuk kita. Untuk keberhasilan. Xiaosu, Iya. aku sudah tahu tentang gudang luar negeri. Kapan aku harus mulai? Lebih cepat lebih baik. Daguang, Daguang.
Chen Takuang! Chen Takuang! Paman, apa yang kau pikirkan? Sampai saat ini aku masih tidak mengerti. Kenapa kau pikir aku akan pergi bersamamu? Ayahku bilang kau akan kembali, Paman. Tidak mungkin Paman akan kehilangan semua ambisinya. Kegagalan bukanlah pilihan. Kita harus percaya mimpi. Jadi, masa depan masih cerah. Ayo teriak. Paman, keberhasilan sedang menunggu kita di depan sana. Ayo Paman, ayo, ayo teriak. Ayo Paman. Waktu kau menelpon mau datang ke sini, kami semua sangat senang mendengarnya. Terutama kakakmu ini. Bayangkan, sudah lama sekali dia tidak memakai jas. Tapi begitu kau mau datang, langsung dia pakai hari ini. Sudah. Aku harus tegaskan ini pada kalian ya. Aku sudah pakai jas tiap hari. Ya kan? Ketika aku bekerja dan di sini. Hentikan omong kosongmu itu, Chen Jiang He. Coba kau tanya saudaramu, apa dia percaya kau memakai jas terus? Harusnya kau bilang pada aku kalau kau ingin pakai jas ini, biar aku setrika. Khusus sekali jasnya. Bagaimana kau ini? Sudahlah Yeju, kau jangan meledek dia terus. Tidak. Aku ini bicara serius, Yeng Sui. Dia memang senang sekali. Bahkan sampai tidak bisa tidur. Walaupun dia bilang kau itu adiknya, tapi aku yakin di hatinya itu kau sangat istimewa untuknya. Benar kan begitu? Hah? Tidak usah malu-malu. Kenapa kau tertawa? Tenang saja Yeju. Aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Bertahun-tahun lalu, untuk mengalahkan dia, aku menggunakan banyak cara. Dan akhirnya, dia tidak berkedip sedikit pun. Dengarkan dia. Hah? Dia sudah berubah. Hah? Kenapa kau terkejut? Dia itu kan sudah tua. Dia sudah banyak sekali berubah. Kalau dia merasa kuat, aku yakin sekali dia pasti akan mencari wanita lain. Tunggu. Kau harus jelaskan ke adikku sekarang. Jadi kau ingin aku yang menjelaskan semuanya? Kau harus yang menjelaskan kepada Kalau Ying sampai Sui. adikmu ini tahu apa yang kau lakukan, apa kau tidak takut? Aku orang yang terbuka, tidak takut pada siapapun. Di kampung ini, Adalah sebuah kampung model. kami punya tetangga. Ini juga disebut kampung sosialis baru yang pertama. Dan kami panggil dia itu Kampung kami Tante memiliki Gemuk. sejarah. Usianya Setiap hari, 1800 tahun. diam dulu. Aku ini sedang bicara tentang Tante Gemuk yang kau suka itu. Apa itu ada hubungannya dengan dia? Tentu saja ada. Kau senang sekali kan bertemu dengannya? Seleramu itu baik sekali. Apa urusanmu dengan selera aku? Harusnya cari yang lain, Hey. yang lebih cantik. Tidak. Coba kau Aku bayangkan. katakan padamu ya. Sekarang ini kakakmu itu tidak ada suka foto. dengan wanita gemuk seperti dia. Dia muncul di sana setiap hari. Kau Dan ini- kakakmu menghampirinya. Kau ini sudah Lalu mereka berlebihan, berdua ya? bicara dengan akrab sekali. Kau jangan bicara sembarangan. Sono minggir. Kau tidak tahu kan kalau di sana? Itu Hah? benar kan? Sudahlah, Kalian jangan berdua bicara suka bicara begitu. sembunyi-sembunyi di sana. Aku bilang, jangan bicara Sudah lagi. sana Sudah, minggir. hentikan. Wajahnya berbinar-binar saat dia bicara dengan Tante Gemuk. Dia pasti senang sekali. Iya kan? Berikan salah pada kesalahanmu. Biar adikmu tahu. Dia takut kita Aku tahu. sedang cerita. Kenapa kau Silakan, marah? terserah kau. Hei, Tapi itu Chen Jiang benar He. kan? Kau menyukainya Biar kan? Yeju bicara dulu. Jangan Mengaku begitu. saja kalau kau Ayo, menyukainya. lanjutkan, Tidak usah Yeju. malu-malu Ayo, begitu. ayo, kita Aku cerita ngobrol pada lagi. adikmu ini supaya dia tahu siapa kau sekarang. Sekarang kau tahu kan? Chen Jiang He, kemarilah. Aduh. Kenapa? Aduh. Hah? Aku seperti orang kampung. Jalan sedikit saja, kakiku sangat sakit. Apalagi pakai hak tinggi. Salah siapa? Kau kan tahu kan datang ke sini. Seharusnya jangan pakai hak tinggi seperti itu. Pakai saja sepatu boot. Jangan seperti itu, pasti sakit kakimu. Coba aku lihat. Lihat, sepatu seperti itu akan buat kakimu lecet. Sudah, lepaskan. Jangan, coba kau cari sepatu yang lain, yang haknya datar. Kalau tinggi seperti itu tidak bisa berjalan dia. Cepat kau carikan ya. Aku mau tisu, tolong ambilkan ya. Karena kakakmu tidak ada, aku mau tanya sesuatu. Kenapa?
kau sampai bercerai dengan Ruan. Ya, aku mengerti. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Tapi jujur, aku berpikir kalau dia itu laki-laki yang sangat setia padamu. Kenapa kau malah bercerai dengannya? Apalagi di usia yang seperti ini. Jangan tertawa, katakan sesuatu. Coba ganti sepatu ini. Ini. Oh iya. Gantilah sepatumu. Aku akan pakai sepatumu saat kau pergi. Jangan dilihat sepatunya. Yang penting pasti kakimu, supaya tidak sakit. Sudah, pakailah. Ying Sui, lepas sepatumu. Apa yang kau lakukan? Tenang Jangan, saja, dia jangan. ahli. Tidak akan sakit. Tenanglah. Jangan. Sekarang jangan bergerak ya. Jangan. Sudah, tenang saja. Ya. Kau hanya mengobati kapalan di kakiku. Aku tidak akan memakanmu. Langkah membuang kapalan di kaki. Tolong Direktur Papergieng belajar sendiri. Sudah. Halo, manajer Yang. Jika tidak pergi sekarang, akan ketinggalan pesawat. Oh, baiklah. Aku mengerti. Ada apa? Ku akan pergi sekarang. Aku harus pergi. Aku sangat mengagumi tempat ini. Tempatmu ini sangat nyaman. Melihat kalian berdua hidup seperti orang tua abadi. Sangat menyenangkan. Jangan cuma kagum. Tinggallah beberapa hari di sini. Tidak apa-apa kan? Aku sudah biasa terbang ke sana kemari. Aku tidak tahan untuk menetap beberapa lama. Aku sudah beli rumah. Ini adalah rumahku. Rumah di mana sekarang aku menetap. Kalian berdua tetap bersikuku mengembalikan uang dalam jumlah Kenapa? besar. Kenapa kau bilang begitu? Itu sudah kewajiban kami karena berhutang padamu. Benar kan, Chen Jingho? Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Aku telah beli rumah besar dan aku memiliki kamar terbaik di rumah itu. Aku tidak memberikan izin masuk kepada siapapun. Ini untuk kalian berdua. Aku rasa ini hanya cocok untuk kalian berdua di dunia ini. Silakan kalian datang ke sana. Aku menunggu kalian. Iya. Baiklah. Umur berlalu dengan cepat. Kita ini kan sudah tua. Waktu tidak akan negosiasi denganmu. Tapi kau hanya berpikir tentang bersenang-senang. Jangan terlalu memilih-milih. Carilah seseorang yang baik secepatnya. Kau dengar kan? Iya. Bagus. Pergilah. Baiklah, aku pergi.
Aku mengantar Yang Sui pergi ke bandara. Lalu lintas sangat padat saat aku pulang. Macet sampai kaki gunung. Ketika naik ke gunung, mulai turun hujan. Dengan sedikit angin juga. Iya, dengan sedikit angin. Ada sarang burung walet di bawah rumah pohon yang hampir hancur tertiup oleh angin. Aku naik untuk mengambilnya, tapi aku lihat tidak ada satupun dari 3 telur itu yang pecah. Setelah hujan musim semi. Besok pagi aku akan pergi untuk mengambil rebung. Kau akan masak rebung itu dengan daging. Dan kau masak itu untukku. Selamat siang, Pak. Apa komentar Yensu Group terhadap Ruan Group? Apa ini Ayo, Yensu tolong Group? jelaskan pada kami. Jelaskan pada kami, Gimana Pak. komisaris Iya, uang saat ini? Tolong Tuan, jawab pertanyaan kami Tuan. Sebentar saja. Tolong jangan foto lagi, bisa kan? Kalau nanti ada perubahan, aku pasti akan memberitahu kalian. Terima kasih. Aduh, tapi, Tolong Pak, bicara sedikit ini- saja. Apa kau bertemu dia? Ron Wenxiong si rubah tua. Pertama diajak bertemu di Dubai, lalu dibatalkan. Dan sekarang mengajak bertemu di gudang luar negeri di Eropa Timur. Di gudang luar negeri kita. Apa yang kalian lakukan? Beritahu berapa nomor pegawai kalian. Cepat. Tuan Ruan kok nyaman sekali ya? Oh ya, untuk semuanya silakan istirahat. Aku sudah menunggumu dan mengajarkan mereka sesuatu. Anak muda, kau lebih baik dari ayahmu. Iya. Di tempat ini kok tidak boleh merokok? Tidak boleh merokok untuk orang lain. Di sini tertulis dilarang merokok. Kalau kau ingin ditangkap polisi atau ditahan beberapa hari, aku tidak keberatan. Kapan saham akan dilepas ke publik? Terserah kau. Aku hanya butuh 3% lagi sebelum aku menjadi pemegang saham terbesar. Aku khawatir seumur hidupmu tidak akan bisa tambah. Kau tidak perlu menganggapku sebagai musuh. Kita akan menjadi rekan kerja. Gudang transit milikmu jadi milikku juga. Telemedis milikku, milikmu juga. Tidak, ini salah paham. Tidak mungkin. Tidak akan terjadi. Aku pikir sebelumnya kau mengerti aku melakukan penangguhan saham untuk apa. Kau sudah menemukan cara. Sekarang tolong hentikan. Jangan memutar topiknya. Kondisi ini akan membuatmu keluar. Aku tidak akan keluar. Aku habiskan setengah tahun untuk pasar modal. Aku tidak pernah berusaha keras seperti ini sebelum. Sepertinya tebakanku tidak akan salah. Target akhirmu adalah Yensi Group. Bahkan kalau bisa, aku juga bisa memasukkan merek Yichu milik orang tuamu. Tidak usah. Aku sudah alokasikan uangku. Rencana pil racun.
aku bisa cairkan saham. Aku beritahu ya, aku punya banyak cara untuk mengalahkanmu. Jangan salahkan ketidaksegananku. Kalau kita sama-sama rugi besar. Aku sangat takut. Aku punya berita untukmu. Setengah tahun yang lalu kau membeli perusahaan adikmu. Kau tahu di mana malaikat investor itu? Sebuah yayasan di Eropa. Dan apa kau tidak tahu, pemilik yayasan itu adalah Ruan Group? Ron Wensong, kenapa kelihatannya kau hanya fokus pada keluarga kami saja? Aku merasa keluargamu sangat menarik. Kalau bisa mendapatkan uang dari keluargamu, aku merasa ada kepuasan tersendiri. Bercanda. Bertahun-tahun yang lalu ayahmu membangun gudang transit. Sebenarnya aku juga ingin begitu. Tapi ayahmu mendahului aku. Ketika adikmu mulai bekerja di internet, merevitalisasi gudang luar negeri, aku juga ingin melakukannya. Lagi-lagi kalian mendahului aku. Bisa dibilang kita punya pemikiran yang sama. Sudah hentikan. Jangan anggap punya pemikiran yang sama dengan gaya keangkuhanmu. Kau mengambil gudang transit yang dibangun oleh ayahku hanya dengan 100 juta yuan. Dan sekarang kau tahu, aku habiskan 1,6 miliar untuk kerangka kosong. Ron Wensong, kau tahu perjuangan yang sudah aku lakukan untuk gudang luar negeri? Kenapa? Kenapa sekarang kau masih punya keinginan mengambil keuntungan? Anak muda, jangan emosional. Gunakan otak dalam berbisnis, bukan emosi. Kau juga jangan membohongi orang lain. Telemedis yang kau kembangkan sudah kehabisan dana. Seperti ayahmu 8 tahun yang lalu, kau sekarang berpikir bagaimana membayar hutang ke bank. Benar begitu kan? Untuk itulah, aku menunggu kau membuka saham. Sampai ketemu. Halo, selamat pagi. Pagi. Cuacanya sangat baik ya hari ini. Ayo istirahat dulu. Sudah, taruh dulu. Ini, aku punya coklat. Rasanya enak sekali. Anakku yang membawakannya dari kota. Makan dulu supaya bahagia. Anakmu sudah kaya ya? Tentu saja, anakku itu dipanggilnya Warren Buffett. Dia punya saham yang bagus. Walaupun tahun ini kondisi pasar sedang jelek, dia masih bisa naik 7 poin. Yang mana? Kalau aku kasih tahu, kau juga tidak bisa beli, sudah tidak dijual. Itu saham Yensu. Ayo, kau juga makan coklatnya. Ayo tangkap. Tidak apa-apa, ini lagi. Tidak bisa buka ya? Pelan-pelan. Apa kau masih bisa makan? Aku dapat kebahagiaan dari anaknya. Iya benar. Kakak, aku bukannya protes sama istrimu, tapi dia memang punya watak yang tidak menertawakan orang lain, tapi menyinggung orang lain. Nah ini, ambil semuanya. Istriku kenapa? Maaf ya tidak jadi. Halo ayah, Bagaimana keadaan sekarang? aku sedang di Eropa ya. Baik-baik saja. Oh ya, kalau benar Tuan Ruan ingin menantang kita, apa kau sudah punya rencana? Jangan khawatir, aku punya rencana. Ayah dan ibu, aku minta jangan terlalu khawatir. Saham naik itu hal yang baik. Kalau perusahaanmu direbut, apa masih ada hal baik? Ayah tahu kan rencana pil racun itu apa? Ayah pernah dengar Kesatria Putih? Ada banyak cara. Tidak usah khawatir. Ron Wensong mudah dikalahkan. Ya, kalau begitu, tapi... Sudahlah, ayah tidak usah khawatir ya. Jangan tidur malam-malam. Aku tutup dulu ya. Aku ada janji dengan orang lain. Dia ingin membodohi kita. Kelihatannya kondisi ini sangat berbahaya. Yichu, sepertinya kita harus ikut campur. Paman,
Ada berita apa mengenai Chen Qianghe? Pasangan itu hidup menyendiri selama bertahun-tahun. Lagi pula, mereka tidak bisa lagi main di pasar modal. Jadi tidak perlu khawatir. Kau pernah mendengar? Dari tidak ada menjadi ada. Itu sangat ajaib. Mengubah batu menjadi emas. Hal itu sangat fantastis. Ini... Duduklah. Ini penilaian yang tepat untuk pengusaha lokal. Berhubung dengan mereka, harus berpedoman pada kalimat itu. Kau jangan lengah. Iya, baik Paman. Aku akan ingat. Aku juga dengar mereka menelpon semua orang di asosiasi dan melibatkan aku juga. Apakah ada hubungannya dengan wanita ini? Untuk pengusaha, dilarang keras mencampur adukan bisnis dengan hubungan pribadi. Hai, kau sudah datang. Coba tebak, siapa yang datang menjemputmu? Siapa? Si Ayu. Sekarang kau sudah tinggi sekali ya. Kalian bicara apa? Seoyu, dia bilang mau buka toko online untuk mengisi waktu luangnya, tapi aku tidak setuju. Menurutku, kondisi apapun kita harus melakukan hal yang baik. Sekarang dia adalah seorang murid, tugasnya hanyalah belajar, ya kan? Kau lupa ya waktu kuliah kau pernah menjual cemilan. Ini kan sedang mendidik anak. Hampir lupa. Ini persyaratan dana yang aku cari. Aku habis ke bank. Dan mereka tidak bisa meminjamkan kepada kita. Aku sudah mencari dana kemana-mana, tapi sampai sekarang masih belum ada hasilnya. Kau tidak usah emosi. Kapal jembatan akan lurus dengan sendirinya. Ruan Wangsong adalah seekor rubah tua. Dia mempersiapkan ini dalam waktu lama. Apa kau harus memberitahu ayah dan ibu angkat? Ada apa? Sebenarnya Wang Su tidak mengizinkan aku memberitahu kalian tentang ini. Dia tidak mau kalian khawatir. Tapi masalahnya sudah gawat dan aku rasa ayah harus tahu. Ruan Wangxiong sudah mempersiapkan ini selama setengah tahun lebih. Apa masih ada cara lain? Kami sudah pikirkan semua dan kita pasti akan kalah jauh di pasar modal nanti. Tidak usah khawatir. Besok kita sudah janji akan bertemu dengan Tuan Ruan Wenxiong. Besok? Ya, sudah jangan tanya lagi ya. Tolong beritahu Xiao Su agar dia tidak khawatir ya. Oh ya, selain itu, kau harus memberi kami kursus terkait modal seperti pil racun dan kesatria putih. Aku tidak tahu apa artinya. Aku sudah membaca pagi ini dan masih tidak mengerti juga. Baiklah, aku tahu. Aku akan menyuruh staf di perusahaan mengirim materi ke emailmu. Baiklah, sampai nanti. Kepala desa, itu mobilnya siapa? Bagus sekali ya. Iya. Tidak pernah lihat? Aduh, mobilnya siapa itu? Tidak tahu. Hah? Menuju rumah mereka?
Halo, Bu. Begini, mereka bilang sebenarnya pemerintah tidak akan campur tangan, tapi mereka akan berusaha agar dapat membantu mendapatkan pinjaman untuk kita. Ya, wali kota ada di sini dan dia memanggil beberapa kepala bank. Aku sekarang pergi ke asosiasi pengusaha karena dia sedang menunggu aku. Baiklah. Iya. Ya, baiklah. Terima kasih ya. Mari. Aku perkenalkan, ini adalah tumpuan Ruan Group, paman keduaku. Kalau begitu kami juga akan memanggilnya Paman. Paman, apa kabar? Baik. Paman, tolong maafkan kami datang seperti ini karena kakiku lumpuh. Jadi aku harus duduk di kursi roda seperti ini. Maafkan aku ya. Memujiku terlalu tinggi. Sayangnya aku tidak punya hadiah. Jadi tidak enak hati. Silakan. Baiklah. Ngomong-ngomong, ini rumah tua ya? Tidak begitu tua. Bahan baku lama dari dinasti Sing dikumpulkan di sini. Cuma dibangun ulang. Bangunan kuno yang direnovasi. Ayo, silakan. Tadinya aku ingin mengadakan pertemuan di kota. Tetapi pamanku bilang, kita sudah hampir jadi satu keluarga. Lebih baik di sini. Aku tidak tahu ini rumah tua atau bukan. Tapi pintu rumahmu sangat tinggi. Terima kasih sudah mengundang kami. Tapi tidak mudah untuk menjadi anggota keluarga ini. Nah, itu tehnya. Xiang He, apa anakmu sudah menetapkan waktu membuka pasar saham? Kami tidak tahu. Soalnya kami berdua sudah tidak lagi mengurus urusannya. Aku sudah menyiapkan modalnya. Aku yakin aku bisa membantu keluargamu untuk bisa mencapai puncak lagi. Ini adalah kepala departemen pengoperasian modal kita. Dia orang yang sangat jujur. Nanti aku akan melaporkan pada kalian mengenai rencana pembelian kita selanjutnya. Sampai hal siapa yang akan menjadi dewan komisaris, penetapan anggota, alokasi ekuitas. Aku sudah mengundang mereka dan pengacara. Jadi kalau ada hal-hal yang belum jelas, kami akan menjelaskannya. Wen Xiong adalah orang yang teliti, ya. Visinya jauh ke depan. Dia berpikir terlalu banyak. Berpikir terlalu banyak. Karena kalian sudah datang, sebaiknya kita bicarakan ini. Sebenarnya bukan. Karena kami benar-benar tidak mengerti. Jadi Paman, pendapatku adalah masalah anak-anak, ya. Biarkan saja mereka yang diskusikan. Tuan Ruan, jangan mengambil keuntungan karena kami tidak paham pasar modal. Lalu kalian datang untuk apa? Kami datang hanya untuk melihatmu, Paman. Dan juga melihat rumah tuamu ini. Kami datang untuk minum teh, ngobrol, dan juga membaca koran bersama-sama. Oh ya, Paman. Kami membawa koran lama yang diterbitkan 2 tahun yang lalu untuk dibaca olehmu. Koran lama itu sangat menarik, Paman. Sebenarnya ada sepotong berita yang tidak terlalu mencolok. Sebenarnya apa isi cerita itu? Ada sebuah grup penculikan di Eropa Timur yang dimusnahkan oleh polisi lokal dan Tiongkok. Pelaku utamanya mati semua. Dan yang hidup hanyalah pemimpinnya saja, Paman. Dan akhirnya dia dikurung di penjara lokal. Ini adalah kelompok yang menculik kami. Aku tahu. Pemimpinnya mati di dalam penjara karena sakit beberapa bulan kemudian. Benar-benar 30 tahun Sungai Timur, 30 tahun Sungai Barat. Seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya berubah. Tapi kalau tidak bertengkar, maka tidak akan kenal satu dengan yang lainnya. Jadi, saat itu, Yichu dan aku, kami berdua mempertimbangkan untuk bertemu satu kali. Kami kirim seseorang untuk mengunjunginya. Dia memiliki rasa keadilan yang sangat tinggi dan memberitahu semua hal yang dia tahu yang pernah terjadi satu persatu. Kami juga punya rekamannya. Paman lihatlah, penjara lokal juga menggunakan sidik jari. Ini sidik jarinya.
Apa yang dikatakan dalam pengakuan lisan? Katanya pada saat mereka menculik kami, keluarga kalian ada hubungannya dengan penculik ini. Demi menyelamatkan anak, keluarga kami memang mengintervensi sekali. Tidak hanya sekali, Paman. Selanjutnya masih berhubungan beberapa kali. Dan itu tertulis di situ. Tuan Ruan, kan? Ya, Tuan Ruan. Isinya mengatakan, Tuan Ruan menelpon pemimpinnya ketika aku dan Yichu diculik. Dia bilang kami sudah tidak punya uang lagi. Katanya kedua belah pihak bisa mengambil apapun yang kalian butuhkan dari keluarga kami. Wen Xiong, apa yang terjadi? Omong kosong. Kenapa dia merobeknya? Tidak Lihatlah. apa-apa, hanya fotokopi. Siapa yang akan bawa aslinya? Aku paling tidak suka ancaman. Tapi dari materi baru di tahun 2005, sampai sekarang anakku berbisnis. Keluarga kami sudah diancam oleh Tuan Ruan beberapa kali. Silakan diminum. Itu teh tua yang kusimpan selama 50 tahun. 50 tahun? Sudah hampir sama dengan usiaku. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Kebun di rumah kita belum disiram, sudah lupakan. Aku takut dengan istri. Tidak jadi minum tehnya. Lain kali saja aku berkunjung lagi. Aku antar kalian ya. Tidak perlu, Paman. Sampai di sini saja. Sebenarnya kehidupan kalian di desa begitu indah. Aku kagum. Lain kali, aku akan berkunjung. Wah, bagus itu. Kami akan menyambutnya. Benarkan Jiang He? Iya, akan kami sambut dengan baik. Kalau Wen Xiong benar melakukan kesalahan, dia akan dihukum keluarga. Kalian jangan khawatir. Dengan adanya Paman, mulai hari ini kami akan merasa tenang. Terima kasih, Paman. Tetapi bisnis, tetaplah bisnis. Sekali Ruan Group masuk, kau tidak perlu takut. Semuanya, modal mereka tertekan. Kita bisa mengajukan untuk mengundurkan waktu buka pasar lagi. Selain itu, memeriksa sumber modal mereka. Aku tidak percaya, tidak bisa menemukan celah. Apa yang dikatakannya masuk akal. Meskipun Ruan Group sangat kuat. Tapi sebenarnya, harus modal mereka tidak banyak. Ini tidak bijaksana, karena uang kita sudah digabungkan dengan kita. Kalau sampai terjadi pertarungan, kita jatuh bersama. Walaupun begitu, kita semakin tidak boleh kalah. Pertarungan modal adalah masalah kau mati atau hidup. Sekali saham kita jatuh, investor akan kehilangan kepercayaan kepada kita. Dan tidak hanya sampai situ saja. Kalau kita kalah, perusahaan kita akan dikendalikan orang lain. Halo, Bu. Ruan Group masih ingin membeli saham. Aku sudah bilang dengannya soal persiapan kita. Dan sekarang, dia sudah mulai ragu. Beberapa teman ayahmu sudah menelpon kami kembali. Kami tidak khawatir soal uang lagi sekarang. Yang penting, bila terjadi pertarungan, dua-duanya akan menderita kerugian. Iya. Oh, iya, Bu. Apa benar ibu dan ayah sudah mendapatkan buktinya? Kau pikir kami mengancamnya? Tapi itu benar. Ayahmu saat itu masih bermurah hati padanya. Kami menganggap masalah itu sudah berlalu dan kami tidak akan buat perhitungan dengannya. Tapi ternyata dia akan melakukan trik kotor pada kita. Jadi kali ini ayah dan ibu akan menghancurkannya. Baguslah, kalau begitu. Kali ini ayahku seorang ayah yang bijaksana. Apa dia memujiku? Baiklah, sampai nanti ya. Wanita aneh kok ini ya. Pasar saham akan dibuka hari Senin. Kamu bertarung tidak?
Bukankah pamannya Tuan Ruan bilang akan mengunjungi kita? Undang saja dia. Bagaimana kita harus melayaninya? Aku meminta mereka pulang dulu. Masih ada 30 jam lagi sebelum pasar saham dibuka. Apa kata ayah dan ibu angkat? Mereka bilang uang tidak masalah. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Selanjutnya adalah mempersiapkan rencana penawaran. Memasukkan aset yang belum matang adalah sebuah tekanan besar. Apa menurutmu kita akan menang? Ciuyen, dalam kondisi terburuk aku akan membawa merek Yensu dari sini dan membuka perusahaan baru. Aku tidak akan pernah membiarkan merek ini jatuh ke tangan Ruan, karena merek ini adalah milik kita. Pokoknya selama aku bersamamu, aku tidak peduli apapun. Karena aku bersamamu, tidak ada yang aku takutkan. Aku tidak menyangka Paman sangat jago dalam hal ini. Orang tua, orang Tiongkok mana yang tidak pernah bekerja di sawah? Sekalian mengisi kekosongan waktu. Lagi pula, ketika generasi kita bekerja di Amerika Selatan, bergantung pada pembukaan lahan dan sawah. Pekerjaan pertanian yang kalian lakukan, aku bisa. Tapi yang pernah kulakukan, kalian tidak pernah melihatnya kan? Seperti apa? Potong karet, pernah melihatnya? Tidak pernah, Paman. Menanam tanaman tropis, pernah melihatnya? Orang Tiongkok, jago beradaptasi. Kemanapun perginya, selalu jadi nomor 1. Paman, apa kau pernah naik ke rumah pohon? Rumah pohon? Aku sering melihatnya di Malaysia, bukan barang langka. Hei, keranjang bambu itu. Istriku punya masalah di kakinya, Paman. Dia sekarang ingin naik ke rumah pohon, tapi dia tidak bisa naik ke tangga. Jadi aku buatkan dia keranjang bambu seperti ini. Dia naik dan turun setiap hari, duduk di keranjang bambu yang aku tarik. Aku beritahu ya, selain istriku, belum ada yang pernah duduk di keranjang ini. Pelayanan yang istimewa kan? Sangat menarik. Tentu saja menarik. Iya. Kau mau mencobanya? Baiklah. Aku ingin mencobanya. Baiklah, ayo. Sini. Ayo sini, pelan-pelan. Iya. Ayo, sini. Ayo duduklah, Paman. Naik ya. Iya. Iya. Duduk yang tenang. Menarik sekali ya. Tentu saja menarik. Oh. Hei. Pemandangan bagus. Ada asap dari cerobong asap dapur. Ada anak gembala yang pulang ke rumah, bersantai melihat gunung. Sungguh surga yang indah sekali. Tinggi sedikit. Ya. Hei. Hati-hati. Wah, bagus sekali. Tuan Chen, sedang sibuk ya? Aduh, sini aku bantu. Ayo. Aduh. Kau melakukannya sendiri? Sudah kencang belum? Nah, sini. Duduk sini. Iya. Mau bicara apa? Ada hal penting yang harus aku bicarakan. Sudah sini, jangan panik. Tenang saja, jangan panik. Baik. Mau minum teh?
Terima kasih ya. Ayo bicara. Tuan Chen begini, kenapa dari dulu aku tidak tahu kalian pasangan yang hebat ya? Dan kalian bisa mendidik anak sampai jadi orang hebat juga. Chen Jiang He. Siapa laki-laki tua itu? Ayahmu ya? Paman, nanti malam mampir ke rumahku ya. Kita makan ayam. Dia itu tidak penting. Bicaralah pelan-pelan. Ayo. Bukan. Bukan. Begini, jadi hari ini aku baru tahu kalau saham yang dibeli oleh anakku ternyata punyanya anakku. Chen Jiang He. Aduh, tunggu sebentar. Tuan Chen, aku mau bertanya, kapan saham itu dijual di pasar modal? Anakku memintaku menanyakannya. Masih ada belasan jam. Masih belasan jam? Benarkah Tuan Chen? Masih belasan jam lagi? Teteh, sebaiknya aku pulang dulu. Kalau ada informasi akan aku beritahu. Iya, terima kasih ya. Saham itu ya? Iya, aku tahu. Terima kasih Tuan Chen, terima kasih ya. Jangan sampai lupa ya. Tadi Paman bilang apa? Aku bilang uangnya akan sampai belasan jam. Aku juga akan memberitahu Paman. Tidak sampai belasan jam, uang keluarga kami akan sampai. Tapi anakmu tidak punya banyak uang. Anak tidak ada uang tidak masalah, tapi yang penting ayahnya punya. Kau kira aku dan istriku bertahun-tahun ini bekerja sia-sia? Aku ingin meminta penjelasan darimu sekarang. 10 tahun yang lalu, istriku menjalani operasi transplantasi menikus di kedua kakinya, dan baru-baru ini dokter bilang padaku, sekalipun istriku mengganti meniskus terbaru dan juga yang terbaik di lututnya, tetap saja itu tidak ada gunanya. Percuma melakukan itu. Karena 10 tahun yang lalu dia mendapat penderitaan yang berat. Itu berarti istriku akan habiskan sisa hidupnya di kursi roda. Itu karena perbuatan jahat keponakanmu. Sudah 10 tahun berlalu. Tidak ada satupun keluarga Ruan yang datang untuk minta maaf. Dan sekarang, aku akan meminta penjelasan darimu. Jadi kau harus memberikan penjelasan kepadaku sekarang juga, Paman. Jelaskan kenapa kalian melakukan semua itu. Kenapa kalian tidak pernah minta maaf pada kami? Sebenarnya, aku datang kemari untuk meminta maaf. Dengan apa kau meminta maaf? Saat itu Wen Xiong benar-benar berbuat salah padamu. Aku sudah menghilangkan jabatannya, memintanya kembali ke Amerika untuk merefleksikan diri. Tetapi bisnis, tetaplah bisnis. Aku pernah bilang, sekali keluarga Ruan masuk, kau tidak perlu takut menghentikan transaksi. Aku menerima permintaan maafmu kali ini. Tapi aku mau tanya padamu. Kau kirim Ruan Wenxiong pergi ke Amerika Selatan untuk memotong karet dan merefleksikan diri. Lalu pertarungan besok siapa yang akan bertarung? Tentu saja aku sendiri. Baiklah, ayo bertarung. Chen Jiang He! Chen Jiang He! Makanan sudah siap. Bantu kami menghidangkannya. Kau kan tidak menemani Paman, kenapa kau bengong di situ? Aku sedang bicara denganmu, kau dengar? Kau tahu kan kakiku tidak bisa berjalan. Ini karena tragedi 10 tahun yang lalu. Orang-orang jahat itu mengurungku dalam sangkar. Tubuhku diikat, kakiku juga diikat, sampai aku tidak bisa kemana-mana. Sudahlah. Tadi Chen Jiang He sudah bilang. Paman, kenapa kau menggantungnya di sana? Kau suka dengan sangkar itu? Maksudku keranjang itu. Berhentilah berakting. Bicara saja terus terang. Bisnis adalah bisnis, dan keluarga Ruan sangat berambisi dengan kesempatan jalur sutra. Kita juga sangat salut dengan kerja keras kalian. Jadi aku pikir, ini kesempatan yang sangat bagus. Apa bisa menemukan jalan win-win? Mari kita bersama. Apa maksudmu bicara begitu? Kerjasama. Paman, kau benar-benar orang hebat. Hei,
Orang hebat tidak bisa tinggal di tempat yang tinggi. Turunkan aku. Oh iya, iya. Waktunya makan. Aku akan membantumu, Paman. Ide ini datang dari dia. Cepat, aku sudah bosan. Yansu Group dan Ruan Group telah mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan gudang luar negeri bersama-sama dan bergabung dalam pembangunan jalur sutra baru. Ruan Group mengumumkan untuk berhenti mengumpulkan saham. Bagaimana? Cantik kan? Iya. Tapi kalau lebih cantik. Oh ya, tahu tidak? Sejak kapan aku punya rasa suka denganmu? Memangnya kapan? Di pabrik kaos kaki, saat pertama kali melihatmu. Waktu masih kecil sudah tahu cinta. Ya, aku tidak tahu. Saat pertama kali melihatmu, aku begitu terpesona, tidak bisa berpaling darimu. Kau masih ingat? Ayah mengajakku pergi waktu itu, tapi aku tidak mau ikut dengannya. Aku yang denganmu, tidak rela meninggalkanmu. Aku merasa ingin dekat denganmu, tanpa alasan. Kalau begitu panggil aku kakak. Aku sudah ceritakan semuanya padamu. Lalu kapan kau cinta padaku? Aku tidak ingat kapan mulai jatuh cinta padamu. Walaupun aku tidak ingat kapan itu terjadi, tapi yang aku ingat saat ayahku meninggal, semua orang yang ada di ruangan itu menangis dan bersedih, tapi tidak ada yang memikirkan aku atau peduli padaku. Saat itu aku merasa seluruh dunia melupakan aku. Saat itu, seorang anak laki-laki memakaikan headset di telingaku, lalu memutarkan lagu. Meskipun aku tidak tahu apa itu bisa dibilang cinta, tapi aku tahu, saat itu duniaku menjadi hangat. Ayo, aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Tidak capek kan? Enak sekali mendengarnya. Iya. Cuyen, ada satu hal yang ingin kukatakan. Aku sudah menunggumu selama 16 tahun. 16 tahun bisa menjadi sangat panjang atau sangat pendek untuk seorang laki-laki. Tapi aku bisa melewati semua itu. Aku cuma ingin bertanya. Maukah kau menikah denganku? Tidak ada cincin, lamaran apa ini?
Aku tidak akan berdiri sampai kau bilang iya. Aku sudah memakainya dan aku tidak bisa melepaskannya. Bulu ayam nama panggilan. Nama lengkapku adalah Chen Jianghe. Marga Chen. Jianghe artinya air sungai. Kau tidak kenal huruf ya? Sampai di stasiun berikutnya, kau turun ya! Turun di stasiun berikutnya! Nanti aku akan mencarimu di sana! Kau turun ya! Semoga di tahun yang baru ini kami akan menjadi orang yang sukses. Kita bersulang. Bersulang. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kenapa kau menyuruhku pergi? Kenapa kau tidak pergi? Proyek ini jauh lebih penting dibanding aku dan juga keluargamu. Benar kan begitu? Kalau proyek ini sukses, lalu kau bisa melakukan apa saja, iya kan? Kenapa aku tidak boleh melakukan apapun? Aku punya batas, oke? Ijo. Seumur hidupku hanya ada 3 huruf saja. Jangan. Selamat tahun baru. Iya, Selamat ayo, tahun iya. baru. Selamat Ini sudah tahun terhubung. baru ya semua. Coba Ini, lihat. Selamat Tahun tahun baru baru. makan apa kalian, hah? Rencananya aku mau mengajak Cuyen makan pangsit di sebuah restoran. Dengar ya, jaga Kak Xiuyen baik-baik. Aku akan menjaga keluarga kita. Aku sudah besar, Kak. Jangan khawatir. Iya, betul. Iya, betul Xiao Yan sekali. sedikit Iya, Xiaolu akan tulisan bertanggung ya. jawab. Xiao Benar Su, sekali. Iya, jaga benar. Yan ya. Kalau begitu, aku titipkan orang tuaku ya. Iya. Xiao sudah tumbuh besar, sudah mengerti banyak hal ya. Ijo, kalau seumur hidupku, aku tidak menemukanmu. Tidak tahu aku harus kemana.